Sekarang kita akan membahas tentang alkena yang memiliki rumus CnH2n ya. Jadi kalau misalnya C-nya 2, NH-nya itu ada 4 gitu ya. Dan di sini di alkena tidak memiliki C1 ya, C-nya dimulai dari 2. Jadi nomor atom C-nya itu dimulai dari 2 dengan rumus molekulnya adalah C2H4. Nah, di sini memiliki struktur CH2 rangkap CH2 gitu ya. Di sini karena alkena itu adalah rangkap 2 seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Ini memiliki nama yaitu ya etena. Jadi kalau misalnya C-nya 2 hanya 4. Jadi kalau N di sini 2, maka N di sini 2, 2 kali 2 itu 4, maka C2H4. Seperti ini. Bagaimana dengan C3 ya? Kalau C3 dia punya rumus C3H6. Di sini berarti kita gambarkan 3 buah C dulu. Jadi pilihan rangkap hanya di kanan atau di kiri. Jadi posisinya sama. Kalau di kanan maka seperti ini. Di sini C-nya itu tinggal 2. Di sini C ini sudah punya 2 tangan di kanan, 1 di kiri. Maka di sini tinggal diisi dengan H aja. Kemudian di sini C ini sudah punya 1 ikatan atau 1 tangannya. Tinggal kita isi hanya 3 supaya 4 gitu ya. Maka namanya di sini adalah propena. Akhirannya ena. Ini untuk alkena semua memiliki akhiran ena. Oke, kemudian misalnya untuk C-nya 4 gitu ya, rumusnya adalah C4H8. Untuk ini dia punya struktur 1 2 3 4. Nah, rangkapnya itu bisa dengan 2 jenis ya. Bisa kita letakkan rangkap di sini atau rangkapnya bisa juga di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah di sini ya. Jadi kalau misalnya ini kita lengkapi dulu, ini hanya 2, ini hanya di tangan udah 2, di kanan ini udah 2 ya, di kiri udah 1, berarti sisa 1 hal lagi. C ini udah punya 1 ikatan di kanan, 1 di kiri, berarti ada 2, berarti tinggal sisa 2 lagi. C ini sudah ada 1 ikatan di kanan, tinggal sisa 3 lagi. Gitu ya. Kemudian di sini sisa 3H. Di sini udah ada 2 di kiri, 1 di kanan, sisa 1H. Di sini juga 1H. Di sini hanya 3 ya. Jadi selalu dilihat C ini harus punya ikatan atau tangannya itu 4. Jadi yang kurang diisi dengan H. Nah, ini penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Berarti perhitungannya kita mulai dari yang kanan. Kalau di sini 1 2 3 4. Jadi di nomor C1 itu sudah berjumpa dengan rangkap. Kalau kita mulai dari kiri 1 2 3. Di yang ketiga baru berjumpa dengan rangkap. Jadi kita mulainya perhitungan di yang paling dekat rangkap, yaitu dimulai dari yang kanan ya. Maka namanya di sini 1 butena. Oke? Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? Yang kedua ini kalau misalnya kita hitung dari kanan 1 2 baru jumpa dengan rangkap. Kalau kita hitung dari kiri 1 2 berjumpa dengan rangkap. Berarti kanan dan kiri itu sama posisi rangkapnya. Jadi kita boleh dari mana aja. Kita misalkan dari yang kanan 1 2 berjumpa rangkap, maka dia di kedua sudah berjumpa rangkap, namanya 2 butena. Begitu ya. Bisa dipahami. Misalnya lagi yang kelima itu ada C5H10 ya. Di sini juga kita bisa hitung dari berbagai cara. Misalnya ada C udah 3, ini C keempat, ini C kelima ya. Di sini tinggal kita lengkapi, ini hanya 3, ini hanya 2,
Misalnya kita bentuk rangkap di sini ya, kali ini di sini hanya 2, di sini hanya 1 ya, di sini hanya ini udah ada 2 ikatan di C ini, tinggal 2 lagi kita isi dengan hanya 2 buah. Nah, kalau seperti ini rangkapnya itu di C pertama kita sudah berjumpa dengan rangkap ya. Kita hitung harus dari kanan. Kalau dari kiri itu terlalu jauh rangkapnya, maka kita perhitungannya dari kanan. Jadi di C yang pertama itu sudah berjumpa dengan rangkap, maka namanya 1, karena ada C-nya 5 ya, ini 1 pentena. Oke. Kemudian bisa juga kita rangkap di yang C yang ini ya. Kita coba ya. Misalnya CH3, CH2, CH, CH ini ya, di sini ya rangkapnya. Di sini tunggal, di sini CH3. Nah, kalau seperti ini kan kalau kita hitung dari kanan 1, 2 sudah berjumpa rangkap. Kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, di C ketiga baru berjumpa rangkap. Berarti kalau seperti ini kita hitung harus yang paling dekat dengan rangkap, yaitu di kanan, yaitu di C kedua sudah berjumpa rangkap dan C-nya ada 5, jadi 2 pentena. Gitu ya. Sekarang kita coba penamaan untuk alkana jika bercabang ya. Misalnya contohnya itu ada CH3, kemudian C itu mengikat CH, kemudian di sini ada CH2 dan di sini ada CH3. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rantai terpanjang yang di dalamnya terdapat rangkap ya, Oke, setelah menentukan rantai terpanjang yang di dalamnya terdapat rangkap, kemudian baru kita penomoran dimulai dari yang dekat rangkap. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi di luar dari rantai utama, kemudian di luar rantai utama adalah cabang. Di luar rantai utama adalah cabang. Nah, untuk penomoran dimulai dari yang dekat rangkap, meskipun dia berselisih dengan cabang, misalnya seperti ini. Kalau ini rantai terpanjangnya kan yang lurus ini ya, yang terpanjang ini. Bisa juga dari kanan ke bawah, bisa juga, cuma kita kalau ada lurus kita coba lurus aja. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau kita mulai dari kanan itu 1 udah jumpa rangkap, kalau kita mulai dari kiri 1, 2 sudah cabang. Jadi antara rangkap dengan cabang itu kita lebih prioritas rangkap ya, karena ini alkena. Kalau alkana sebelumnya kita prioritas lebih dekat cabang, tapi karena alkena kita prioritas lebih dekat rangkap. Maka penomoran dimulai dari sisi sini 1, 2, 3, 4 ya. Karena ada 4 namanya adalah maka namanya adalah butena ya, karena alkena jadi akhirannya ena. Karena di nomor 1 sudah ada rangkap, maka 1 butena. Dan di nomor 3 ada cabang metil, maka di sini 3 metil 1 butena. Jadi misalkan huruf dan angka itu ada strip juga di sini ya. Strip angka, strip lagi kalau ada huruf. Nah, jadi namanya 3 metil 1 butena gitu ya. Jadi ingat yang diprioritaskan pada alkena adalah rangkapnya dulu, baru nanti di luar rantai utamanya itu adalah cabang.